Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ketiga ini kita akan mempelajari tentang kosakata. Kosakata sehingga kita bisa mempraktekkan fiil-fiil berbina sahih, mana fiil-fiil yang berbina mu'tal. Sebenarnya kita kenapa harus mengetahui apakah fiil itu berbina sahih atau mu'tal, terutama bina mu'tal, agar kita bisa mencari kosakata tersebut, di manakah posisi kosakata tersebut apabila kita sudah mengetahui huruf aslinya. Contohnya seperti koma, yakumu. Dalam urutan abjad Arab, 3 huruf yang membentuk lafaz koma itu adalah lafaz qaf, kemudian lafaz sepintas seperti alif tetapi bukan alif, tetapi huruf wawu, qaf, wawu, mim. Sehingga kita ketika mencari kata kowama, katakanlah itu kata aslinya kowama, itu kita akan mencari di daftar kamus itu huruf qaf yang awalnya setelah pertama qaf, koma apa, koma ke bawah terus koma, qaf mim urutannya, qaf mim, terus ke bawah lagi ada qaf nun. Nah, kemudian ke bawah lagi ada mim nun wawu, qaf. Nah, di situ akan setelah qaf nun urutannya nanti di bawahnya ada koma. Ya, karena posisinya adalah sebagai wawu, aslinya dia adalah wawu. Pada posisi abjadnya dia bukan di awal abjad kamus qaf terus alif setelah alif ba, bukan, akan tapi itu pada urutan qaf, wawu, kemudian nun, qawama. Pada nanti posisinya ada pada setelah urutan qaf, nun, kemudian alif sampai dengan huruf terakhir yaitu ya. Ini qaf nun ya, setelah qaf nun ya nanti akan ada qaf alif, qaf alif ya. Qaf alif itu artinya kowa, itu cuma ditulis alif. Kemudian sebelumnya huruf ketiganya sebelum mim itu huruf apa? Mungkin ada alif hamzah dulu, ba, ko a, kalau double hamzah enggak ada ya. Kemudian koro, mungkin muncul koro, kemudian kosa dan sebagainya. Yang aslinya itu adalah kowaro, kemudian kowasa dan sebagainya. Sehingga kita bisa tahu persis bagaimana cara mencari huruf, mencari kata pada daftar kamus, misalnya kamus Al-Munawwir. Karena kalau kita tidak tahu huruf aslinya, kita pasti akan mencari di depan, padahal itu bukan alif, akan tetapi wawu yang berada di posisi belakang. Nah, itu fungsi kenapa kita harus mengetahui bina itu mu'tal ataupun bukan. Oke, lanjut kita pada halaman 73. Kita akan memisahkan tentang Nabiullah Musa alaihissalam. Da'a Musa alaihissalam Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam mengundang Fir'aun, karena pada saat itu adalah sebagai raja, menyeru Fir'aun ila ibadatillahil wahidi, untuk beribadah kepada Allah yang esa. Farafadu Fir'aun, kemudian Fir'aun menolak ad-da'wah, ajakan dakwah dari Nabi Musa. Faqala liqaumihi, dan kemudian Fir'aun berkata kepada kaumnya, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, saya tidak pernah mengajarkan kepada kalian tentang Tuhan selainku. Itu Tsumma jama'a Fir'aun
as-sahrah. Kemudian Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihirnya al-mahirina yang pandai-pandai. Wa alqa. Ya. Tadi kita menjumpai lafaz kalimat pertama yaitu da'a. Da'a ini adalah kata kerja fi'il apakah sahih atau mu'tal. Bisa kita lihat adakah huruf wawu, alif atau ya. Pada ketiga posisinya huruf pertama adalah dal, maka sahih. Jika ada wawu, alif, ya. Huruf kedua adalah ain. Huruf ketiga tertulis di situ adalah huruf alif. Berarti dia termasuk fi'il mu'tal. Nah, apakah mu'tal wawi ataukah mu'tal ya'i? Kita cari tahu. Fi'il mudhari'nya da'a yada'u berarti ada huruf wawu mati di situ, sehingga bina fi'il ini adalah bina. Huruf ketiga disebut apa? Kalau ada huruf nakis wawi atau ya'i? Nakis wawi karena aslinya huruf wawi. Kemudian fi'il yang kedua yaitu warofado ini menolak artinya. Binanya sahih atau bina misal atau nakis, kita cari fa. Ini huruf tambahan yang di depannya fa, lalu jadi fi'il susunnya di sini adalah hanya 3 huruf. Rofado huruf pertama atau fa fi'il disebut fa fi'il itu berupa huruf ra, bukan huruf ilah. Huruf kedua huruf fa fi'ilnya berupa huruf ain fi'ilnya berupa huruf fa, bukan huruf ilah. Kemudian huruf ketiga lam fi'ilnya berupa huruf dod, juga bukan huruf ilah, sehingga binanya adalah bina sahih. Kemudian kata kerja yang ketiga, kemudian farafadu fir'aunu ad-da'wata wa faqala lafaz qala. Wa ini tambahan artinya dan, fa juga huruf tambahan ya, artinya lalu. Kemudian qala, huruf qala adalah kalimat fi'il. Qala kita bagi 3 huruf. Huruf pertama huruf qaf, bukan huruf ilat. Huruf kedua huruf alif, berarti huruf ilat. Huruf ketiga huruf lam. Apabila ada huruf ilat ke jatuh pada huruf kedua disebut bina apa kemarin? Apakah misal, apakah ajwab, ataukah nakis? Kita bina ajwab. Ajwabnya di sini qala berupa aslinya berupa huruf wawu atau ya. Kita cari tahu fi'il mudhari'nya. Qala yaqulu atau yaqilu. Qala yang punya arti pekerjaan itu fi'il mudhari'nya adalah yaqulu. Qaul. Jadi binanya adalah bina aslinya huruf wawu, binanya bina ajwab, berarti disebut bina ajwab wawi. Liqaumi ma'allamtu lakum min ilahin ghairi. Tidak aku ajarkan pada kalian tentang Tuhan selainku. Allamtu. Kemudian Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihirnya yang pandai. Wa alqa. Nah, alqa di sini adalah hurufnya ada 4 ya di sini. Hamzah, lam, qaf, dan ada alif di sana. Nah, ini kalau huruf asli ada 4 huruf maka disebut rubai.
huruf ilatnya kita cari, apakah di belakang, di tengah, atau di awal. Ada huruf ilat di belakang berarti binanya bina nakis, tapi apakah itu wawu atau ya, kita dari fi'il mudhari'nya. Alqa yulqi, alqa yulqi. Nah, berarti huruf aslinya adalah huruf ya di belakang, sehingga hurufnya binanya adalah bina nakis ya. Para tukang sihir tersebut lalu melemparkan habalahum, tali-tali mereka ya, tali tambang, hablun, wa asohum, kemudian tongkat, ada yang bawa tongkat, ada yang bawa tali. Fakana yakhilu ilaihi min sihrihi anaha tas'a. Maka berubahlah karena sihir mereka, ia merayap. Nah, tongkat maupun tali tersebut merayap-rayap disebabkan oleh sihir mereka. Makanya yakhilu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Wa kana Musa yad'u rabbahu. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya. Wa yarju yad'u, ya, da'a yad'u, ini fi'il mudhari'. Yarju, dan berharap, ayan syarahu, agar ia menolongnya, agar Tuhan yang menolong Musa ala aduwihi, untuk mengalahkan musuhnya. Summa alqa Musa asahu, kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Wa nadhara wa akhuhu, dan dia bersama saudaranya Nabi Harun, keduanya memandangi tongkat tersebut. Fa idzal asa, tiba-tiba tongkat tersebut hayatun, berubah menjadi ular azimatun, yang besar, tajri bisur'atin, yang berjalan dengan cepatnya, wa tabtali'u bibalas sahrati, kemudian menelan tambang tali-tali para penyihir, dan wa'asahum, dan tongkat-tongkat mereka. Wa ta'ajjaba as-sahratu, kemudian para tukang sihir tersebut terheran-heran. Wa amanu, dan beriman billahi, kepada Allah al-wahidi, tidak ada wabunya itu, yang esa. Wasajadu, dan mereka bersujud syukron, karena bersyukur lillahi, kepada Allah. Watalaban, dan meminta li'afwihi, ampunan Allah. Waqalu, dan mereka menyeru, amanna bi rabbi Harun wa Musa, kita sudah beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa alaihi salam. Ghadaba Fir'aunu minas sahrati, kemudian Fir'aun marah sebab para penyihir. Wa qala lahum, dan berkata kepada mereka, la aqta'na, akan aku penggal, akan aku potong, aidikum, tangan kalian, wa arjulikum, dan kaki kalian, min khilafin, karena berubah. Wala aslabannakum, dan akan aku salib kalian, fi judu'in nakhli, pada cabang-cabang palem, pohon palem. Wali ta'lamna,
agar kalian tahu aina yang mana asyaddu adaban, yang paling pedih siksanya, wa abqa, dan yang paling kekal siksanya. Fa'alqas syahratu, kemudian para tukang sihir tersebut, fa'alqas syahratu, kemudian Nabi Fir'aun tersebut melempar para tukang sihir tersebut sajadan ya, sambil bersujud. Waqalu li Fir'aun, kemudian mereka berkata kepada Fir'aun, inna amanna, sungguhnya kita beriman, birabbina, kepada Tuhan kita, liyaghfir lana khotoyana, agar ia mengampuni kita kesalahan-kesalahan kita, wa ma akrahtana alaihi minasyihar, dan mengampuni apa yang membuat engkau membenci kita, alaihi minasyihar, apa yang membuat Tuhan kita membenci kepada kita, minasyihari, karena sihar, wallahu khairu wa abqa, dan Allah yang paling zat yang paling baik dan yang paling kekal. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.